Halo, Sobat TikTokku tercayang. Tuk. Gimana nih kabarnya Sobat TikTokku? Pasti baik dan sehat selalu dong ya kak. Jalan-jalan ke kota Bandung, tidak lupa main ke Braga. Sobat TikTokku tersayang, jumpa lagi di program kesayangan kita, tentunya hanya di TikTok Wow. Biar makin asik, gimana kalau kita ikutin keseruan joget TikTok hari ini? Wadidaw, tunggu apa lagi? Hayu meluncur! Bisa pakai banget nih Sobat TikTok ajakin keluarga tersayangnya buat ikutan joget serunya. Bisa juga ngajakin ayangnya nih buat seru-seruan bareng. Cihuy! Nah, makin penuh dengan keceriaan ya gak sih harinya? Makan buah namanya kedondong. Ya iyalah, masa ya iya dong. Biar keseruannya bisa dibagiin sama keluarga, Sobat TikTok bisa loh bikinin cemilan enak untuk nongski sama keluarga. Apalagi cara bikinnya simple seperti ini. Hai guys, hari ini kita bikin dumpling versi rumahan yang gampang-gampang yuk. Untuk isiannya aku pakai daging sapi, nah kalian bisa ganti pakai daging ayam, udang ataupun kepiting. Dan untuk sayurannya aku pakai kol sama toge, terus pakai daun bawang sama bawang bombay yang udah dicincang-cincang kayak gini. Untuk bahan-bahan lainnya juga udah aku tulis biar kalian gampang ya nanti kalau mau nyoba buat. Nah aku juga tambahin susu cair sedikit sama tepung maizena supaya nanti dagingnya lebih lembut. Diaduk semuanya sampai tercampur. Nah untuk kulitnya aku pakai kulit pangsit. Ini aku kasih basah sedikit gitu guys, biar dia kayak gampang gitu lengketnya. Terus tinggal dilipat-lipat aja kayak gini. Aku nggak pro sih ngelipatnya. Dan aku kukus kurang lebih 25 menitan. Banget nih pastinya. Ini udah mateng, daging di dalamnya tuh juicy banget. Ini bener-bener empuk sih. Wah, enak banget nih pastinya. Dijamin keluarga banyak yang suka. Jadi dumpling ini adalah cemilan khas Cina yang sangat populer loh. Makanan ini mengandung banyak sekali gizi. Jadi moms di rumah bisa loh buatin makanan ini untuk cemilan anaknya. Pas lagi asik berduaan sama suami, siapa nih yang suka memantau jatah gajian suami seperti ibu ini? Ya ampun, bikin kaget aja si ibu. Pantau terus biar duit jatahnya nggak berkurang sedikit pun ya bu. Seperti cintanya Mimin ke Sobat TikTok. Selain mencoba hal-hal baru, Sobat TikTok harus kudu musti nih belajar hal-hal baru juga. Misalnya belajar mencintaiku lebih dalam. Gimana ini? Maksudnya Mimin belajar mengenai fakta dunia seperti ini loh. Tahukah kalian kalau Ratu Elizabeth II merayakan ulang tahunnya 2 kali dalam setahun? Ulang tahun asli Ratu adalah 21 April, tapi perayaan resmi diadakan pada hari Sabtu kedua bulan Juni. Tradisi ini sudah ada sejak 1748 pada era George kedua yang lahir pada November. Dia ingin ada acara besar untuk merayakan ulang tahunnya, tapi November adalah musim dingin. Perayaan ulang tahun akhirnya dibuat bersamaan dengan parade Trooping the Colour waktu musim panas, dan tradisi ini bertahan sampai sekarang. Setelah parade, Ratu dan keluarganya muncul di balkon Buckingham Palace untuk menyapa masyarakat. Acara lalu diakhiri dengan flypast pesawat tempur. Tapi karena pandemi, Trooping the Colour 2020 dan 2021 diadakan dalam skala yang lebih kecil di Windsor Castle. Wow, keren banget tradisinya. Oh iya, bagi orang Eropa, musim panas itu sering digunakan untuk mengadakan pesta loh. Wih, nah kalau informasinya dibagiin ke dedeknya, dijamin si dede makin pinter aja nih ya kan. Buat ibu-ibu yang lagi hamil atau yang punya teman lagi hamil, sini-sini kumpul dulu supaya nanti pas terjadi hal ini nggak panik dan tetap santuy. Siapa yang waktu hamil, tangan atau kakinya sering terasa kebas atau kesemutan? Biasanya, bumil akan merasakan kesemutan atau kebas saat masuk trimester 2 atau 8 minggu menjelang persalinan.
Beberapa penyebabnya adalah bentuk tubuh ibu yang berubah saat hamil, adanya penumpukan cairan yang membuat tangan dan kaki bengkak, serta tekanan rahim terhadap pembuluh darah yang semakin tinggi. Meskipun kesemutan atau kebas merupakan hal yang normal selama kehamilan, namun Bumil perlu juga hati-hati ya, karena bisa juga loh penyebabnya adalah penyakit-penyakit seperti di atas ini. Untuk meredakan keluhannya, Bumil bisa mengkonsumsi cukup air putih, melakukan peregangan, menggunakan bantal khusus ibu hamil, dan melakukan beberapa cara di atas. Melakukan peregangan, menggunakan bantal khusus ibu hamil, dan melakukan beberapa cara di atas ini. Kalau sudah melakukan cara-cara di atas namun keluhannya tidak mereda atau bahkan malah makin parah dan disertai dengan gejala-gejala lainnya, jangan ragu untuk segera kontrol ke dokter kandungannya ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Semoga bermanfaat ya. Wah, jadi seperti itu toh. Jadi kalau pas lagi kebas udah tahu nih cara mengatasi kebasnya. Tetap semangat ya bumil-bumil di rumah. Cemungut. Eits, ternyata nggak cuma manusia aja loh yang punya masalah saat kehamilan. Sobat TikTok udah pada tahu belum nih kalau ikan itu saat bertelur mengeraminya di tempat seperti ini nih. Hai guys, temenin aku yuk panen telur ikan frontosa. Pertama kita tangkap dulu induk betina ikan frontosanya. Ada hal unik loh dari ikan ini. Jadi ikan frontosa ini mengerami telurnya di mulutnya, di mulut ikan betina ya. Nah terus kalau untuk panen kita harus buka mulutnya pelan-pelan. Nah kalau udah dibuka mulutnya kita kocok-kocok sampai telurnya itu keluar. Kayak gitu ya guys. Abis itu telurnya kita simpan di tabung kayak gini biar seakan-akan telurnya itu masih ada di dalam mulut betinanya. Terus kalau udah berubah kita taruh di saringan kelapa gitu. Oh iya, untuk budidaya ikan hias nggak perlu lahan besar loh, lahan kecil rumahan pun bisa. Nah terus ini ikan frontosanya udah mulai besar, keren banget ya. Hayo, siapa nih yang baru tahu? Jadi pengeraman di perut ini sering disebut dengan inkubasi mulut ya Sobat TikTok. Hal ini bertujuan untuk melindungi telur dari predator yang akan memangsanya. Sangat perhatian sekali ya moms ikannya. Tapi inkubasi mulut ini hanya terjadi pada beberapa jenis ikan aja ya. Nggak semua ikan kok. Kali ini ada loh fakta seru yang wajib Sobat TikTok tahu. Seperti yang satu ini. Mari kita. Jadi ini adalah bulu babi nih Sobat TikTok. Bagian kulitnya memang berduri, tapi bagian dalamnya lembut dan memiliki banyak manfaat. Wah gila sih, emang ini harus wajib kudu mesti dicoba deh sama Sobat TikTok. Rasanya enak. Perasaan ini jadi ambiar makbiar seperti saat ditembak ke doi. Kuy, Sobat TikTok cobain. Nah ada lagi nih yang harus dicoba sama ciwi-ciwi zaman sekarang, yaitu kreasi lipstick ombre yang luar biasa mantap pastinya. Langsung aja deh capcuskin. Pertama kasih lipstick merah pada bagian dalam bibir, lalu beri sedikit concealer. Nah kalau sudah tinggal di blend deh dan tara. Wow, Masya Allah Ukti, cakep sekali. Cuco buat dipakai jalan-jalan nih. Dijamin pas jalan-jalan nanti bakalan jadi pusat perhatian. Sok bertutup sekali. Nah buat yang bingung mau jalan-jalan atau healing kemana, tenang aja nih buat warga Jakarta terutama. Harus tahu kalau ada hidden gems yang super mantul jiwa. Dimana tuh? Check it out. Satu hotel hidden gem di Kemang dan harganya 200.000 aja. Lokasinya terjangkau banget dan ambience-nya tenang banget. Hal yang paling aku suka di sini tuh kacanya banyak banget dan fasilitasnya lumayan lengkap. Salah satunya dia punya fitness center dan juga kolam renang. Tapi yang paling kerennya lagi, dia punya balkon di setiap kamarnya. Beneran keren dan estetik abis, woi lah. Selain itu, ini tempat nginepnya murah banget loh. Gak bisa dibiarin, harus langsung noted nih di tempatnya buat cute time dan staycation. Banyak spot fotonya juga loh. Kalau sudah kembali ke rutinitas di kantornya setelah liburan, don't worry be happy. Karena masih bisa ngajakin bestinya buat joget asik kok. Nah, kalau bingung mau bekal apa ke kantor saat tanggal tua, ada nih resep simpelnya. Dan masih banyak keseruan lainnya, tentunya hanya di TikTok Wow. Waktu yang tersisa tinggal